Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Siti Humairah, Wayan Lucy Oktaviana, Dinda Dwisari, Rahma Putri Bulfiah, Fitri Purnamasari, dan Septi Ranu Junita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur kimia dan morfologi polimer. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu stereokimia. Salah satu dari parameter-parameter struktur yang terpenting yang melahirkan sifat kekristalan adalah stereoregularitas atau keteraturan stereo. Nah, untuk sebagian besar monomer-monomer vinil yang secara komersial penting berbentuk monosubstitusi, yaitu CH2 rangkap 2 CHR atau 1,1 disubstitusi atau CH2 rangkap 2 CR2, di mana gugus R bisa sama atau berbeda. Nah, monomer-monomer yang demikian dapat menjalani terutama polimerisasi kepala ke ekor, seperti reaksi yang tampak pada layar. Nah, untuk menghasilkan polimer-polimer yang mempunyai gugus-gugus substituen pada atom-atom karbon yang berselang-seling. Terdapat fakta bahwa masing-masing karbon pemegang substituen pada rangka polimernya itu mungkin berupa suatu kiral atau asimetrik atau juga berupa sejumlah variasi-variasi stereokimia. Kemudian untuk pembentukan polimer dari monomer-monomernya itu dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu yang pertama dari kepala ke ekor, yang kedua kepala ke kepala, dan yang terakhir dari ekor ke ekor. Nah, seperti yang tampak pada layar itu merupakan polimer dari CH2 CHR. Nah, dimana untuk pembentukan polimernya itu dari gambar yang paling atas itu merupakan polimerisasi kepala ke ekor. Nah, di sini terlihat bahwa CH2 bertindak sebagai ekor, sedangkan untuk CHR bertindak sebagai kepala. Nah, di situ terlihat bahwa antara CHR berdampingan dengan CH2 itu apabila berdampingan maka disebut dengan polimerisasi kepala ke ekor. Kemudian untuk gambar yang di bawahnya sama, CH2 bertindak sebagai ekor, sedangkan untuk CHR bertindak sebagai kepala. Nah, ketika kepala dengan kepala yaitu CHR dan CHR berdampingan, maka disebut dengan polimerisasi kepala ke kepala. Nah, yang selanjutnya untuk gambar yang paling bawah sama, CHR bertindak sebagai kepala, sedangkan untuk CH2 bertindak sebagai ekor. Nah, ketika CH2 dan CH2 berdampingan atau ekor dengan ekor berdampingan, maka disebut dengan polimerisasi ekor ke ekor. Nah, adapun susunan stereoregular yang mungkin yaitu ada isotaktik, yang kedua ada sindiotaktik, dan yang terakhir ada ataktik atau heterotaktik. Nah, untuk ketiga susunan stereoregular tersebut dapat diperlihatkan sebagai rantai zigzag memanjang yang ideal, seperti yang tampak pada layar. Nah, untuk isotaktik ini merupakan satu susunan yang memiliki masing-masing pusat kiral yang memiliki konfigurasi yang sama. Atau dengan kata lain, isotaktik ini memiliki gugus R yang terletak pada sisi yang sama pada rantai polimer utama. Nah, untuk sindiotaktik ini merupakan satu susunan di mana masing-masing pusat kiral yang berselang-seling dan memiliki konfigurasi yang sama. Atau dengan kata lain, sindiotaktik ini memiliki gugus R yang terletak pada sisi berselang-seling tetapi beraturan pada rantai utama polimer. Nah, yang terakhir ada ataktik atau heterotaktik. Ataktik ini merupakan distribusi yang sama sekali acak, atau ataktik ini merupakan memiliki gugus R yang terletak acak pada rantai utama polimer. Nah, untuk isotaktik dan sindiotaktik ini dengan istilah struktur meso dan resemik yang kerap digunakan dalam senyawa-senyawa berat molekul rendah. Nah, untuk suatu segmen rantai polimer terdiri dari dua unit
monomer, di mana yang diajukan sebagai diat taktik atau penempatan taktik. Nah, yang pertama ada diat isotaktik. Nah, untuk satu diat isotaktik ini memiliki konfigurasi meso atau dapat dinyatakan dengan M. Nah, sedangkan untuk diat sindiotaktik memiliki sifat rasemik, di mana dinyatakan dengan R. Kemudian untuk penandaan M atau meso dan R atau rasemik ini sangat bermanfaat dalam mengklasifikasikan polimer-polimer heterotaktik. Kemudian untuk triataktik itu terdiri dari 3. Yang pertama ada MM seperti yang pada gambar sebelah kiri, kemudian ada RR untuk gambar yang tengah, dan ada MR atau RM untuk gambar yang sebelah kanan. Nah, kemudian ada tetrat. Nah, untuk tetrat ini memiliki 6 jenis. Yang pertama ada RRR, yang kedua ada RRM atau MRR, yang ketiga ada RMR, yang keempat ada MRM, yang kelima ada MMR atau RMM, dan yang keenam atau yang terakhir ada MMM. Selanjutnya untuk monomer-monomer dengan tipe RCH rangkap 2 CHR, di mana memiliki kedua R yang sama, juga menghasilkan polimer isotaktik atau sindiotaktik, di mana yang memiliki pusat-pusat kiral yang berdampingan. Nah, seperti gambar yang tampak pada layar ini merupakan polimer stereoregular yang diturunkan dari monomer RCH rangkap 2 CHR. Lalu coba kita bandingkan dengan tipe RCH rangkap 2 CHR dengan memiliki kedua R yang berbeda. Nah, untuk monomer-monomer dengan tipe RCH rangkap 2 CHR di mana memiliki kedua R yang sama, maka akan menghasilkan dua tipe, yaitu isotaktik dan sindiotaktik. Nah, sedangkan untuk monomer-monomer dengan tipe RCH rangkap 2 CHR dengan kedua R yang berbeda, maka akan menghasilkan dua isotaktik dan satu sindiotaktik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar itu, yang pertama untuk isotaktik itu disebut dengan stereodisiotaktik. Nah, kemudian untuk isotaktik yang kedua itu ada erithrodiisotaktik. Nah, untuk yang sindiotaktik itu disebut dengan disindiotaktik. Kemudian apabila etilena dan RCH rangkap 2 CHR itu menjalani kopolimerisasi alternasi, maka polimer yang terjadi di mana yang sesungguhnya merupakan kopolimer kepala ke kepala dari monomer CH ikatan tunggal CHR, mungkin eksis dalam 4 bentuk stereoregular. Yang pertama ada stereodiisotaktik, yang kedua ada erithrodiisotaktik, yang ketiga ada stereodiisosindiotaktik, dan yang terakhir ada eritrodisindiotaktik. Nah, seperti yang tampak pada layar yang telah saya sebutkan tadi merupakan kopolimer dari alternasi stereoregular dari CH2 rangkap 2 CH2 dan RCH rangkap 2 CHR. Dengan cara yang sama, sikloalkana seperti siklobutena ini pada dasarnya bisa membentuk 4 struktur stereoregular. Nah, seperti yang tampak pada layar, ini merupakan polimer stereoregular yang diturunkan dari siklobutena. Nah, di mana untuk yang pertama ada erithrodiisotaktik, yang kedua ada eritrodisindiotaktik, yang ketiga ada stereodiisotaktik, dan yang terakhir ada stereodisindiotaktik. Nah, kemudian untuk dua jenis 1,4 polimer stereoregular yang diturunkan dari monomer RCH rangkap 2 CH rangkap 1 CH rangkap 2 CH R
itu dapat membentuk stereoeritrodiisotaktik dan cis stereodisindiotaktik. Adapun faktor-faktor dari struktur stereoregular, tingkat stereoregularitasnya yaitu yang pertama, apakah ikatan rangkap dua monomernya itu cis atau trans. Yang kedua, apakah ikatan rangkap dua tersebut membuka dengan cara cis atau trans selama berlangsungnya polimerisasi. Yang ketiga, jenis inisiator. Yang keempat, suhu polimerisasi. Dan yang kelima, polaritas pelarut. Nah, yang terpenting dari segi morfologi adalah bahwa dalam kebanyakan kasus, bagaimanapun tipe stereokimianya, kecenderungan terbentuknya polimer kristal akan semakin bertambah dengan naiknya stereoregularitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekristalan polimer dalam bentuk kristal. Ketika suatu polimer memiliki struktur yang sangat stereoreguler. Nah, struktur stereoreguler ini merupakan struktur 3 dimensi. Nah, dengan sedikit atau tanpa percabangan rantai. Atau ketika maksudnya itu polimer ini mengandung gugus-gugus sangat polar sehingga yang menimbulkan interaksi dipol-dipol yang sangat kuat. Nah, maka itu mungkin berada dalam bentuk kristal. Namun, kekristalan demikian tidak menyerupai kekristalan senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah. Karena kalau polimernya ini polar tetapi berat molekulnya ini rendah, maka ukuran dipolnya itu sangat kecil. Kan dipol itu dipengaruhi oleh banyaknya berat molekul. Kalau berat molekulnya itu rendah, maka ukuran dipolnya itu sangat kecil. Sehingga besarnya interaksi dipol-dipol antara polimer ini kecil, sehingga kekristalan tidak sama dengan larutan polimer dengan berat molekul yang tinggi. Selanjutnya itu model misel berumbai atau fringed misel. Nah, model misel berumbai ini mendefinisikan kekristalan dengan istilah daerah-daerah teratur yang disebut dengan kristalit. Nah, dapat dilihat pada tampilan layar terdapat pada gambar 3.16 ini, di mana sembarang rantai polimer tertentu bisa memanjang melalui sejumlah kristalit. Nah, itu tuh kita bisa lihat di situ bahwa ada daerah-daerah lurus. Nah, kan itu tuh lurus, jadi bentuknya teratur. Gambar 3.16 ini representasi skematis dari suatu matriks polimer yang memperlihatkan daerah-daerah kristal atau model misel berumbai. Kekristalan terinduksi dengan sejumlah cara, yaitu dengan pendinginan, leburan polimer, evaporasi. Itu tuh berarti perubahan wujud dari cair ke uap, larutan polimer, atau pemanasan suatu polimer. Nah, cara-cara tersebut tuh dalam kondisi hampa udara atau dalam suatu atmosfer yang lembab untuk mencegah oksidasi, tujuannya itu pada suhu tertentu. Suatu proses tersebut yang disebut dengan annealing. Dalam beberapa kasus, kristalit mungkin ditimbulkan oleh peregangan suatu sampel polimer. Artinya, molekul-molekul polimer itu merenggang pada suhu di atas suhu transisi gelasnya. Maka, suatu proses tersebut yang disebut dengan drawing. Seseorang mungkin membayangkan drawing sebagai menghilangkan kekusutan dari rantai-rantai polimer, padahal bukan seperti ini. Jadi, peregangan beberapa jenis film plastik yang bening kadang-kadang memungkinkan dilakukannya observasi visual terhadap awal timbulnya kekristalan sebagai daerah-daerah yang buram dalam film tersebut. Nah, drawing ini merupakan suatu proses komersial yang umum untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik dari film dan serat. Nah, masing-masing metode induksi kristalisasi ini memungkinkan kebebasan vibrasi dan rotasi molekul-molekul pada polimer, mereorientasi
diri ke dalam suatu morfologi kristal. Daerah-daerah kristal yang kemudian terbentuk di interkoneksi atau disaling hubungkan oleh daerah-daerah amorfos atau daerah-daerah amorfos ini merupakan daerah yang kerapatannya tidak serapat kristalin maupun semi-kristalin, jadi bisa dibilang acak. Daerah-daerah kristal mungkin mengandung kusut-kusut atau lipatan-lipatan yang jarang. Nah, ini yang disebut dengan cacat atau defek dalam rantai-rantai polimernya. Nah, kemudian penelitian terhadap kristal tunggal polimer yang menggunakan teknik-teknik difraksi sinar X menunjukkan adanya suatu struktur seperti lempengan dengan ketebalan sekitar 100 Armstrong yang tersusun dari rantai-rantai polimer yang saling berlipat balik untuk memberikan blok-blok paralel yang tegak lurus terhadap permukaan kristal. Nah, bentuk ini nih disebut model lamela rantai berlipat atau folded chain lamella. Nah, dapat dilihat pada tampilan layar terdapat gambar 3.17 model lamela rantai berlipat. Pada tampilan layar ini dapat dilihat bahwa pada gambar A rantai-rantai paralel mungkin dihubungkan dengan lipatan-lipatan yang bersebelahan dengan ketebalan yang seragam, yang teratur. Nah, sedangkan pada gambar B ini kebalikannya, malah tidak seragam atau tidak teratur dari susunan maupun bentuknya. Kemudian pada gambar C dihubungkan dengan lipatan-lipatan tak bersebelahan yang lebih amorfus atau yang diajukan sebagai model kibasan balik. Stereoregularitas tidak selalu menimbulkan kekristalan. Nah, suatu polimer stereoregular itu yang mungkin cair dengan proses pendinginan yang cepat, memadat dalam keadaan amorfos yang metastabil. Nah, selanjutnya itu permulaan kekristalan disebut nukleasi. Nah, nukleasi ini mungkin terjadi secara acak di seluruh matriks ketika molekul-molekul polimer mulai bersekutu, atau nukleasi homogen, atau mungkin juga terjadi pada polimer pada permukaan suatu kotoran atau impurity asing. Mungkin suatu nukleator sengaja ditambahkan seperti serbuk halus, silika, atau nukleasi heterogen. Baik, sebelumnya saya di sini Wayan Lucia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi penjelasan selanjutnya yang saya lanjutkan yaitu mengenai jenis morfologi kristal. Nah, ada banyak sekali jenis morfologi kristal yang telah diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan sinar X. Dan diantaranya itu ada 3, yaitu pada gambar pada slide ini. Untuk gambar A ini adalah spheroid ya. Spheroid ini adalah kumpulan atau kumpulan dari helai-helai kecil yang menyerupai rambut yang disebut dengan fibril. Nah, morfologi spheroid ini akan terjadi ketika nukleasi itu bermula dalam polimer leburan, yang artinya dia itu akan melebur daripada mencair, atau dalam larutan-larutan polimer yang pekat tanpa adanya atau tanpa dikenai suatu tekanan. Dan untuk gambar B ini adalah gambar fibril tertarik. Jadi suatu penarikan yang memaksa fibril spheroid itu akan menjadi morfologi fibril tertarik. Nah, yang artinya kalau dilihat dari gambar A yang ada di sebelah sana itu, di mana fibril yang ada di dalam morfologinya ini hanya merupakan kumpulan yang bentuknya itu menyerupai rambut yang bermula dari polimer yang melebur atau leburan dari suatu polimer tanpa dikenai tekanan. Jadi rambut-rambut kecilnya ini arahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dan jika rambut-rambut kecil ini atau fibril ini ditarik atau dikenai suatu helaikan, maka bentuknya ini akan lurus seperti pada gambar B yang sebelah sana ya. Kemudian untuk gambar C, ini merupakan
epitaksial atau cis kebab. Nah, ini kekristalan epitaksial ini biasanya terjadi selama berlangsungnya kristalisasi dalam larutan-larutan atau leburan-leburan yang diaduk dan dicirikan dengan pertumbuhan kristal di atas kristal. Jadi ada kristal yang di atasnya itu tumbuh kristal seperti itu. Jadi sebagaimana dalam morfologi cis kebab ini itu mengandung pertumbuhan lamela di atas fibril panjangnya. Jadi fibril ini yang miring-miring ini yang ada ke sini, kemudian ke sini. Jadi dari gambar itu terlihat bahwa di atas fibrilnya itu tumbuh lamela yang tegak lurus terhadap permukaan kristal. Yang ini yang dinamakan kekristalan epitaksial. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat polimer kristal. Nah, polimer kristal itu umumnya memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama lebih keras. Lebih keras ini kenapa? Karena kristal itu kan padat dan susunan partikelnya itu sangat rapat. Jadi dia tuh partikelnya itu tidak mudah bergerak, sulit bergerak, maka sifatnya itu dia akan lebih keras daripada polimer yang bukan kristal, misalnya polimer amorphous seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah lebih kuat. Nah, itu udah pasti ya, karena kan susunan partikelnya tadi sangat rapat tuh, jadi polimer kristal itu akan lebih kuat. Selain itu juga polimer kristal ini juga memiliki pola dalam struktur molekulnya, jadi rantainya ini sangat rapat dan juga kuat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu lebih keruh. Ya, jadi polimer kristal ini kan tadi memiliki rapat ya, jadi tingkat kebeningannya ini juga rendah karena rantai molekulnya yang rapat tadi, jadi akan terlihat lebih keruh seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu lebih tahan terhadap larut. Nah, jadi kenapa dia lebih tahan terhadap larut? Ini karena bentuk kristalnya kan tadi padat dan rapat. Jadi, semisal dimasukkan ke dalam pelarut, pelarut ini akan kesulitan untuk masuk ke dalam kristal yang tadi, yang jadinya dia itu akan lebih susah untuk berpisah ataupun terlarut di dalam sebuah pelarut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu massa jenisnya lebih tinggi daripada polimer amorphous. Jadi, kenapa? Karena kan polimer amorphous itu sendiri dia tidak memiliki pola atau urutan dalam struktur molekulnya dan rantainya itu lebih longgar, lebih acak seperti itu. Sedangkan untuk polimer kristal sendiri dia memiliki pola yang strukturnya itu tertata, jadi rantai molekulnya juga akan lebih rapat, lebih rapi dan molekulnya itu juga seragam, tidak acak. Jadi otomatis massanya itu juga akan lebih besar daripada polimer amorphous. Nah, kan rumus massa jenis itu adalah massa per volume. Jadi kalau misalnya massa dari polimer kristal ini lebih besar daripada massa daripada polimer amorphous, jadi otomatis maka massa jenisnya itu juga akan lebih besar daripada polimer amorphous dengan volume yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di sini Nah, kan polimer-polimer amorphous itu ya, tidak seperti polimer amorphous yang sedikit demi sedikit itu menjadi cair dalam suatu daerah suhu yang lebar di atas suhu transisi gelasnya. Nah, suhu transisi gelas atau TG ini adalah suhu di mana polimer itu berubah dari cair ke padat. Nah, polimer kristal atau semi kristal itu melebur pada suhu yang daerahnya itu lebih sempit. Kalau polimer kristal. Biasanya titik lebur dari polimer-polimer itu dinyatakan dengan simbol TM. Nah, kadang-kadang TM ini atau titik lebur kristal ini diajukan sebagai suhu transisi tingkat pertama, seperti TG. Seperti TG, ini titik lebur kristal ini juga merupakan nilai yang eksak, tetapi bervariasi beberapa derajat dari satu sampel ke sampel lainnya. Dan nilai dari TG ini merupakan kira-kira nilainya itu 1,5 sampai 2/3 dari nilai TM. Nah, yang bisa kita lihat pada tabel pada slide ini ya. Nah, itu tabel suhu transisi gelas atau TG dan TM atau titik lebur kristal, pendekatan dari beberapa polimer ya. Terlihat tabel 3.5 seperti itu. Nah, jadi nilainya itu sebenarnya tidak pasti 1,5 ataupun 2/3 dari nilai TM. Jadi karena sebuah gaya-gaya antar molekul yang samalah yang bertanggung jawab terhadap
besarnya TG dan TM ini, maka nilainya itu sampai tingkat tertentu itu harus sebanding satu dengan yang lainnya. Dan pendekatan yang kira-kira titik lebur kristal itu 1,5 sampai 2/3 nilai TM itu merupakan pendekatan secara kasarnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan bisa dilihat dalam slide ini, yaitu gambar 47, yaitu gambar 47 dan 48. Gambar 47-nya yaitu di kloroetana dan gambar 48 itu di cyanoetana. Untuk gambar 47 dan 48 ini dia itu berwujud kristal karena adanya gugus kloro atau Cl dan cyano atau Cn yang bersifat elektronegatif, yang artinya dia adalah suatu polimer yang bersifat polar, yang berarti interaksinya itu sangat kuat, makanya dia itu berwujud kristal. Kemudian selanjutnya lihat pada gambar polyester 49, 50 dan 51. Nah, 49 dan gambar 49 dan 51 ini berwujud kristal karena pada gambar 49 dan 51 ini itu memiliki karbon atau C yang simetri ya, dan gambar 50 itu dia non kristal karena memiliki C-nya itu chiral dan tidak simetri. Jadi dia itu tidak bisa berwujud kristal karena polimer kristal itu kan dia itu polanya berurutan dan beraturan dan juga tidak acak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar 50 itu untuk karbon yang nomor 2 itu kan dia mengikat CH3 dan H atau dia chiral seperti itu. Ini menyebabkan struktur molekulnya ini akan tidak tertata gitu ya, dibandingkan dengan gambar 49 dan 51 yang di gambar 49 ya sama-sama C nomor 2-nya sama-sama mengikat hidrogen, kemudian yang C karbon pada nomor gambar 51 itu sama-sama mengikat CH3 sehingga itu akan lebih tertata seperti itu. Makanya kenapa 50 ini tidak bisa memiliki sifat kekristalan seperti itu, tidak bisa menjadi tidak berwujud kristal. Jadi dari kesimpulan ini ya kita dapat bahwa stereoregularitas itu tidak selalu jadi prasyarat untuk timbulnya kekristalan. Dan dalam suatu poli atau vinil alkohol yang atraktif bersifat semi kristal, karena ukuran gugus OH-nya ini yang kecil, itu memungkinkan menyusun kembali dalam fisik kristalnya bersama atom-atom hidrogen. Jadi seperti itu. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kekristalan cair. Maksud dari kekristalan cair merupakan kristal cair ini bukanlah cairan sejati, bukan pula padatan sejati. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai suatu keadaan materi keempat. Maksud dari keadaan materi keempat ini seperti plasma yang tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. Cairan murni ini bersifat isotropik. Maksudnya, molekul-molekul tersebut beraturan, dan bahan dari kristal cair ini bersifat anisotropik. Maksud dari bersifat anisotropik ini yaitu molekul-molekul tersebut menyatu walaupun dalam keadaan cair. Daerah-daerah yang teratur ini disebut sebagai mesofa. Nah, mesofa ini merupakan daerah yang terdapat pada molekul-molekul yang memiliki struktur relatif kaku, memanjang, atau yang menyerupai cakram. Kristal-kristal cair ini memperlihatkan sifat-sifat tertentu yang tidak ditemukan dalam cairan atau dalam zat padat kristal. Sebagai contoh, morfologi mereka mungkin dipengaruhi oleh medan magnet atau medan listrik luar. Kadang-kadang warnanya berubah menurut suhu dan kadang-kadang memperlihatkan rotasi optik yang sangat tinggi. Senyawa-senyawa dengan bobot molekul rendah, berbagai jenis susunan kristal cair ini telah teratur diidentifikasi. Mereka bervariasi menurut suhu, struktur kimia, dan dapat diidentifikasi sebagai larutan atau leburan. Ada dua klasifikasi dari kristal cair, yaitu yang pertama, liotropik. Liotropik ini terbentuk di bawah pengaruh pelarut. Liotropik ini bersifat cair ketika bereaksi dengan air atau pelarut yang khusus.
Dan yang kedua yaitu termotropik. Termotropik ini terbentuk di bawah dalam leburannya yang disebabkan oleh kenaikan suhu. Dari segi penerapan polimer, terdapat dua sifat dari kristal-kristal cair. Yang paling utama yaitu efek keteraturan terhadap viskositas dan kemampuan polimer tersebut untuk mempertahankan konfigurasinya yang teratur dalam keadaan padat. Di antara polimer-polimer yang pertama kali diketahui bersifat kristal cair yaitu kopolyester yang disintetis dengan asam tereftalat seperti pada gambar yang sebelah kiri, dan etilena glikol yang di tengah, dan yang paling kanan yaitu asam p-hidroksibenzoat. Baik, selanjutnya yaitu terdapat gambar efek konsentrasi asam p-hidroksibenzoat terhadap viskositas leburan kopolyester asam tereftalat atau asam hidroksibenzoat atau etilena glikol. Nah, di sini terdapat grafik. Saya mengambil satu contoh yaitu asam p-hidroksibenzoat. Pada sumbu X yaitu terdapat persen mol dari asam p-hidroksibenzoat, dan di sumbu Y terdapat viskositas leburan pada suhu 275 derajat Celcius. Dan di sini terdapat laju geser per detik. Diketahui terdapat titik-titik yang menandakan dari laju geser per detik tersebut. Terdapat 4, yang paling atas 15, terus 100, 1600, dan 54.000. Berdasarkan gambar grafik tersebut diketahui bahwa mula-mula viskositas leburannya yaitu naik, sesuai yang diduga karena turunnya fleksibilitas yang disebabkan oleh inkorporasi atau penggabungan dari unit p-hidroksibenzoat yang kaku. Namun pada sekitar 30% viskositas leburan itu mulai menurun yang mencapai minimum pada 60-70% molnya. Hal ini diperlihatkan seperti gambar tersebut. Terdapat 4 jenis laju geser yang berbeda. Selain itu, ketika viskositas leburannya mulai menurun, wujud lebih berubah dari bening ke buram. Keburaman dan turunnya viskositas ini timbul dari awal morfologi kristal cair termotropik akibat naiknya kekakuan pada polimer. Jadi karena polimer tersebut semakin kaku, maka viskositas leburannya akan semakin menurun. Efek viskositas ini timbul dari mesofase polimerik rangka polimer. Mesofase ini menyatu dengan arah aliran yang semakin rendah viskositasnya, maka akan semakin lebih tinggi divibrasi menjadi plastik atau serat yang dapat dipakai. Selanjutnya, ini merupakan contoh polimer kristal cair liotropik yang tersedia secara komersial, yaitu polyamida aromatik. Yang ditulis angka 55 ini merupakan nama dagang dari DuPont, yaitu Kevlar. Kevlar ini, kekuatan tarik dari Kevlar ini jauh lebih tinggi daripada baja, walaupun massa jenisnya jauh lebih rendah. Kevlar ini lebih kuat daripada baja karena terdiri dari penggabungan molekul-molekul yang memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga membuat Kevlar lebih kuat. Tipe polimer-polimer yang kaku memperlihatkan sifat kristal cair adalah bahwa mereka memiliki titik lebur yang sangat tinggi dan sulit jika bukan untuk melarutkannya dalam pelarut-pelarut organik biasa. Baiklah, selanjutnya yaitu ikat silang. Ikat silang ialah ikatan yang terjadi di antara dua rantai polimer yang bergabung antara satu dengan yang lain melalui satu cabang yang disebut branch. Nah, secara umum, ikat silang itu dibedakan menjadi dua, yaitu ikat silang kimia atau chemical crosslink dan ikat silang fisika, yaitu fisika crosslink. Yang pertama akan kita bahas yaitu ikat silang kimia.
Nah, ikat silang kimia itu adalah mekanisme yang paling tepat dalam menurunkan kebebasan molekul. Caranya yaitu dengan mengikat bersama rantai-rantai polimernya melalui ikatan kovalen atau ikatan ion untuk membentuk suatu jaringan. Nah, pada dasarnya ikatan silang kimia itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengikat silangan selama polimerisasi melalui pemakaian monomer-monomer polifungsi sebagai ganti dari monomer difusi. Nah, biasanya pada kategori ini ikat silang tersebut sebagian besar itu memiliki ciri-ciri struktur yang hampir sama pada rantai-rantai utamanya. Selanjutnya yang kedua itu ikatan silang dalam suatu tahap proses yang terpisah setelah terbentuknya polimer linear atau bercabang. Nah, pada kategori ini, ikat silang itu sebagian besar memiliki ciri-ciri struktur yang justru sangat berbeda satu sama lain. Nah, ikat silang pada suatu polimer itu dapat mempengaruhi derajat swirling atau derajat pengembangan, yang mana ini membawa sejumlah perubahan yang sangat besar atau ekstrim. Contohnya, jika suatu polimer itu tadinya bersifat dapat larut, nah setelah mengalami ikat silang, polimer tersebut berubah sifat menjadi tak dapat larut lagi. Nah, ketika diberikan suatu pelarut, suatu polimer itu akan mengembang pada saat molekul-molekul pelarutnya menembus jaringannya. Nah, tingkat pengembangan atau derajat swirling ini bergantung pada tingkat pengikat silangan dan afinitas antara pelarut dan polimernya. Selanjutnya terdapat rapat ikat silang. Nah, rapat ikat silang ialah jumlah unit-unit monomer yang terikat silang per rantai utama, atau secara matematis rapat ikat silang itu didefinisikan sebagai berikut, di mana MNO yaitu berat molekul rata-rata jumlah dari polimer yang tidak terikat silang, dan MNC berat molekul rata-rata jumlah antara polimer yang terikat silang. Nah, selanjutnya ikat silang yang kedua yaitu ikat silang fisika. Nah, ikat silang fisika merupakan ikatan-ikatan silang yang labil secara termal, yakni hasil dari ikatan silang kimia yang diputus oleh pemanasan dan mengikat kembali setelah pendinginan. Nah, pada ikat silang fisika itu sekali terjadi ikat silang, suatu polimer tersebut tidak dapat dilarutkan atau dilebur kembali, sehingga bentuknya itu tidak dapat diubah ke bentuk lain atau disebut polimer termoset. Nah, para kimiawan telah meneliti cara-cara untuk menanggulangi masalah ini, salah satunya yaitu dengan meneliti ikatan-ikatan silang yang labil secara termal, yaitu ikatan-ikatan silang kimia yang terputus kembali karena pemanasan dan mengikat kembali setelah pendinginan. Ya, akan menjelaskan tentang paduan polimer atau polymer blend. Menurut definisi, paduan polimer adalah suatu campuran fisis dari dua atau lebih polimer atau copolimer berbeda yang tidak terikat melalui ikatan-ikatan kovalen. Nah, paduan yang dapat campur dengan sempurna itu jika memperhatikan sifat-sifat dari polimer tersebut. Sifat dapat campur atau kecampuran atau miscibility dapat berupa-rupa dari polimer di mana paduan yang dapat dicampur biasanya bening, sedangkan paduan yang tidak dapat bercampur biasanya berwarna buram atau gelap. Kemudian sifat-sifat sebagai suhu transisi gelas atau TG. Paduan yang dapat campur memperlihatkan suhu intermediate TG tunggal antara TG komponen-komponennya. Sedangkan paduan-paduan yang tidak dapat campur memperlihatkan karakteristik TG dari masing-masing komponennya yang terpisah. Paduan-paduan polimer yang homogen lebih baik dari segi mengamalkan sifat-sifat atau karakteristik pemrosesan. Sifat-sifat fisika atau mekanik biasanya merefleksikan rata-rata sifat dari masing-masing komponen. Untuk suatu paduan homogen biner, hal ini bisa dianalisis dengan untuk suatu sifat yang dinyatakan dengan P atau properti tertentu dengan menggunakan hubungan semi empiris berikut, yaitu P sama dengan P1 P1P1 tambah P2P2 tambah L P1P2, di mana P sama dengan fraksi volume dalam campuran
dan L merupakan pembanding interaksi yang biasa bernilai 0, positif, atau negatif. Ketika sifatnya benar-benar aditif, maka nilai L-nya sama dengan 0. Jika bernilai positif, maka sifat dalam paduan lebih baik dibandingkan sifat rata-rata, atau paduan tersebut dikatakan menjadi sinergistik untuk sifat itu. Jika L yang bernilai negatif, maka sifat paduan lebih jelek dari sifat rata-rata atau dikenal juga dengan non-sinergistik. Berikut kami tampilkan grafik hubungan sifat terhadap konsentrasi untuk polipaduan dalam campuran linear. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sifat dalam polipaduan dapat berupa sinergistik dan juga non-sinergistik. Nah, grafik di gambar itu mengilustrasikan plot sifat versus posisi. Ketika sifat yang benar-benar aditif, maka nilai L-nya sama dengan 0. Seperti yang terlihat pada gambar, jika aditif bersifat aditif, polipaduan tersebut bersifat aditif, maka nilai L-nya sama dengan 0. Sebaliknya, jika nilai L-nya bernilai positif, maka sifat dari polipaduan tersebut adalah sinergistik, di mana sifat sinergistik atau sinergisme itu adalah sifat yang terjadi dari tarikan dipol-dipol yang sangat menguntungkan antara komponen-komponen polimer. Nah, jika nilai L-nya bernilai negatif, artinya dia di bawah, maka polipaduan tersebut bersifat non-sinergisme atau non-sinergistik. Sifat non-sinergisme ini adalah sifat yang terjadi ketika suatu interaksi antar molekul yang menguntungkan diganggu, misalnya dengan pencegahan atau pengurangan kristal. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar polipaduan dapat bercampur secara kompatibel atau benar-benar tercampur secara merata. Nah, salah satu cara agar polipaduan dapat bercampur secara kompatibel itu dengan menggunakan perbedaan momen dipol. Semakin kecil perbedaan tersebut, polimer akan semakin kompatibel. Sebagai contoh adalah paduan antara polivinylidena klorida dan poliakrilat ester yang seperti ditunjukkan pada layar, yang dapat campur karena adanya interaksi dipol. Seperti yang dilihat pada layar di sini, pada struktur nomor 60 atau struktur dari polivinylidena klorida itu dapat campur karena ada interaksi dipol dengan poliakrilat ester, di mana pada poliakrilat ester, pada lipus ester terdapat atom O yang bermuatan dipol negatif, dan pada polivinylidena klorida itu terdapat atom C yang bermuatan dipol positif, sehingga karena ada interaksi dipol yaitu antara momen dipol negatif dan momen dipol positif, maka polipaduan tersebut dapat bercampur secara kompatibel. Lalu, bagaimana cara mengatasi paduan polimer yang tidak dapat bercampur? Masalah utama dari paduan polimer yang tidak dapat bercampur adalah tarikan fisik yang kadang lemah pada batas fasa yang menimbulkan pemisahan fasa di bawah tekanan tertentu yang berakibat timbulnya sifat-sifat mekanik yang buruk. Nah, untuk memperbaiki kompatibilitas antara fasa-fasa yang dapat bercampur, sejumlah metode canggih telah ditetapkan. Salah satunya adalah melalui pembentukan jaringan interpenetrasi. Dalam hal ini, polimer-polimer secara fisik terkunci bersama oleh jaringan 3 dimensi interdispensi. Nah, campuran-campuran demikian masih menjalani pemisahan fasa ke dalam mikrodomain yang besar bervariasi menurut tingkat dan sifat yang tidak dapat bercampurnya atau immiscibility. Nah, ada juga metode lainnya yang dapat digunakan untuk mengatasi paduan polimer yang tidak dapat bercampur, yaitu dengan memasukkan bahan berbentuk sifat kompatibel atau compatibilizer ke dalam paduan untuk memperbaiki adhesi antar fasa. Untuk pembahasan selanjutnya atau contohnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Salah satu contoh dari bahan berbentuk sifat kompatibel itu adalah copolimer AB. Berikut adalah representasi dari penggunaan copolimer AB sebagai bahan berbentuk sifat kompatibel. Pada layar dapat dilihat bahwa terdapat poli A yang merupakan homopolimer yang dibuat dari monomer A, dan juga poli B yang merupakan homopolimer yang dibuat dari monomer B. Nah,
Jika suatu copolimer blok dari A ke B ditambahkan ke paduan tersebut, maka afinitas dari blok-blok tersebut terhadap homopolimernya masing-masing akan bertindak melokalisasi copolimer pada batas fasanya dan membantu melekatkan fase-fase tersebut bersama. Dapat dilihat pada gambar, di sini terdapat seperti pemisah tersebut. Pemisah tersebut dinamakan dengan copolimer AB. Pada gambar, terlihat bahwa poli A dan poli B itu tidak dapat bercampur. Namun setelah dipisahkan dan direkatkan kembali, poli A dan poli B dapat bercampur. Di sini, copolimer AB itu berfungsi untuk memperbaiki adhesi antar fasa dalam suatu polipaduan yang tidak dapat bercampur. Pembahasan selanjutnya adalah tipe dari paduan polimer atau polymer blend. Terdapat 5 tipe dari paduan polimer, yaitu yang pertama paduan mekanik atau mechanical blend, yang kedua paduan mekanokimia atau mechanochemical blend, yang ketiga paduan tuang larutan atau solution phase blend, yang keempat paduan latex atau latex blend, dan yang terakhir adalah paduan kimia. Paduan mekanik atau mechanical blend itu merupakan polimer-polimer yang dicampur pada suhu di atas TG atau transisi gelas atau PM berturut-turut untuk polimer amorfus dan semi kristal. Sedangkan untuk paduan mekanokimia atau mechanochemical blend itu adalah polimer yang dicampur pada laju geser yang cukup tinggi untuk menghasilkan degradasi. Radikal-radikal bebas yang terjadi berkombinasi membentuk campuran kompleks yang mengandung komponen blok dan cangkok. Paduan tuang larutan adalah solution phase blend itu merupakan polimer-polimer yang dilakukan dalam pelarut biasa, kemudian pelarutnya dihilangkan. Tipe yang keempat adalah paduan latex, di mana pada paduan ini terjadi dispersi halus dari polimer dalam air atau latex dicampur dan polimer yang bercampur tersebut dikoagulasi atau dikentalkan kembali. Nah, yang terakhir adalah paduan kimia. Paduan kimia itu terdiri dari jaringan polimer interpenetrasi atau IPN, jaringan polimer semi interpenetrasi atau semi IPN, jaringan polimer interpenetrasi simultan atau SIN, dan jaringan polimer elastomer interpenetrasi atau IEN. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.